Puluhan mahasiswa yang tergabung di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI, Siantar Simalungun aksi turun ke jalan mendesak Satuan Tugas COVID-19 Kota Pematang Siantar agar dievaluasi. Aksi yang berlangsung Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat digelar sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dan kegelisahan atas kinerja Satgas dalam penanganan COVID-19 yang dikomandoi Wali Kota Pematang Siantar. GMKI dalam pernyataan sikapnya mengatakan naiknya status Siantar menjadi PPKM level 4 tidak terlepas dari kinerja Satgas yang minim inovasi, syarat masalah serta tidak optimal. Dalam orasinya Gading Simangungsong salah satu orator menyampaikan beberapa permasalahan yang disoroti diantaranya distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan justru tidak menyentuh orang-orang yang membutuhkan. Selain itu persoalan akses vaksin yang sangat sulit, prosedur vaksinasi yang terpusat dan pakai kupon sangat tidak efektif dan rawan permainan, karena akan menjangkau orang-orang terdekat dari distributor kupon. Akibatnya masyarakat dibola-bola dalam mencari vaksin. Untuk itu, GMKI Siantar Simalungun menyampaikan tuntutan. Pertama, kembalikan vaksin lewat Dinas Kesehatan lewat puskesmas-puskesmas dengan prosedur sederhana dan transparan. Kenapa harus ada urgensi yang namanya kuota vaksinasi? Pemerintah pusat sudah menetapkan untuk memberikan bantuan sosial. Kemana dibuat? Harapan kami masyarakat. Berikan transparansi, informasi. Jaga jarak. Kedua, hentikan distribusi bantuan sosial dan vaksin yang berkerumun, serta harus ditangani ahlinya. Ketiga, perketat razia penegakan disiplin dengan memastikan fasilitas 5M di tempat hiburan, kafe, mal dan pasar. Keempat, evaluasi penyekatan ruas-ruas jalan karena tidak efektif dan konsisten, khususnya ke pusat pasar dan perkantoran. Kelima, para pekerja harian, juru parkir, kurir dan sopir, pedagang keliling terdampak PPKM level 4 harus di-cover bantuan sosial. Keenam, segerakan isolasi terpusat dan layanan 24 jam bagi pasien isolasi. Bulanan. Tengok Pak pedagang yang pajak orang sana. Dikatakan sudah dapat bansos. Tapi apa? Kalau mereka memang sudah dapat bansos, bantuan bulanan, mereka gak akan mungkin berdagang di sana. Siapa yang tidak mau dapat uang, duduk diam di rumah dapat bulanan? Siapa yang tidak mau Pak? Saya sendiri aja mau. Begitu Pak. Jadi kami di sini. Ketujuh, Wali Kota selaku Ketua Satgas harus bertanggung jawab muncul ke publik menjelaskan sebab akibat naiknya Siantar ke PPKM level 4. Kedelapan, segerakan tunjangan bagi tenaga kesehatan sebagai pejuang kemanusiaan. Aksi GMKI Siantar Simalungun diawali di Pasar Horas dan kantor DPRD dan berakhir di Balai Kota Pematang Siantar. Saat aksi di DPRD, masa GMKI diterima Komisi I diantaranya Andika Prayogi Sinaga, Baren Ali Joyo Purba, Ilham Syah Sinaga dan Tongam Pangaribuan. Mendengarkan aspirasi kami dari masyarakat baik pun dari mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Jadi memang betul kemarin bahwa surat dari para mahasiswa sudah masuk kepada DPRD dan pimpinan membuat surat kepada kami Komisi 1. Yang di sini kami dari saat ini adalah perwakilan dari DPRD, yaitu dari Komisi 1. Kami di sini ada beberapa orang dari Komisi 1. Di sini ada Ketua Komisi 1, ada Sekretaris. Kenapa kami terlambat menerima Anda? Oke, baik. Yang pertama, saya adalah Tongam Pangaribuan SCMSI sebagai anggota di Komisi 1. Di sebelah kanan saya adalah Bapak Andika Prayogi Sinaga sebagai Ketua Komisi 1. Di sebelah kiri saya adalah Pak Baren Ali Joyo Purba, saya sebagai Sekretaris Komisi 1. Kemudian di sini juga ada Bapak Ilham Sinaga
anggota Komisi 1, dan satu lagi adalah Arif Huta Barat dari Komisi 1. Jadi kami tadi juga mohon terlambat. Kebetulan kami juga saat ini kami sidak gencar-gencarnya baik ke rumah sakit maupun puskesmas. Jadi kami tadi juga masih audensi dengan rumah sakit umum tentang pelayanan dan terkait juga mengenai vaksin, terkait juga mengenai penambahan rencana ruangan untuk penampungan pasien COVID di rumah sakit kita Jasa Mencaragi. Jadi makanya kami juga dari Komisi 1 agak terlambat menerima para mahasiswa sekalian, kami mohon maaf. Baik, terkait mengenai tadi bahwa kami sudah menerima, di sini ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan terkait masalah. Yang pertama yaitu mengenai vaksin. Betul, saat ini kami Komisi 1 DPRD tidak ada memo ataupun kepada masyarakat memberikan kami memo bahwa keluarga kami, baru saya sendiri pun belum kena vaksin. Jadi bukan hanya kami karena DPRD, bukan. Kami pun keluarga kami, Pak Yogi, orang tuanya pun belum divaksin. Jadi kami dari DPRD tidak pernah memberikan rekomendasi kepada masyarakat siapa yang akan divaksin. Karena itu adalah tim gugus Dinas Kesehatan yang melaksanakan mengenai vaksin. Jadi kami DPRD tidak pernah rekomendasi. Saya bilang tadi contoh, keluarga saya, anak saya pun sekarang masih mencari di mana guru saya untuk vaksin. Terkait masalah PPKM, kita tahu bahwa PPKM ini adalah instruksi daripada Mendagri yang diturunkan kepada gubernur dan gubernur kepada wali kota Besantara. Dasarnya sudah ada. Dan saat ini informasi yang kami dengar baik di melalui media, 8 daerah kabupaten kota di Sumatera Utara yang termasuk PPKM dan level 4, termasuklah kota Siantar. Itulah instruksi daripada Mendagri dan diteruskan oleh gubernur muncul kepada wali kota Kabupaten Siantar, sehingga dibuatlah peraturan demikian. Bukan hanya kita aja, bukan hanya DPRD, masyarakat juga merasakan, kami sendiri juga merasakan bahwa PPKM ini betul-betul sulit. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Dan kami lihat saat ini informasi terakhir tadi dari rumah sakit umum bahwa pasien kita pun di rumah sakit umum yang dirawat sudah menurun selama PPKM ini. Tadinya 48, sekarang tinggal 22 orang yang dirawat di rumah sakit umum. Berarti pemerintah kota berhasil, mudah-mudahan ini tetap berhasil melakukan PPKM Kota Siantar. Jadi buat masyarakat, ini bukanlah hanya kebijakan sepihak, tetapi dari Mendagri pun sudah memberikan instruksi terkait daerah mana aja yang dikatakan PPKM dan termasuk level 4. Itu sebetulnya yang kita ikuti prosedurnya dari pemerintah pusat, sudah ada instruksinya. Nah oke, terkait yang lain nanti kawan-kawan kalau mau bisa bantu silakan, masih dari ketua komisi mau tambahan silakan ketua komisi. Pak, nggak makan surat terancam. Dan gara-gara level 4 ini banyak bunuh diri, gantung diri. Banyak anaknya sudah sakit-sakitan. Gara-gara nggak ada kebutuhan lagi, gara-gara nggak ada yang datang. Nggak ada, bahkan kali Pak, dari orang lah yang beli biar bisa kami makan Pak. Itu pikirkan kalian Pak ya. Jangan saya nanya. Pakai bagus saya. Itu. Oke silakan Pak, pikirkan kalian. Ada yang nggak pernah ke pasar. Iya makanya aku bilang tidak boleh ada Bapak ini. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat buat seluruh rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan GMKI Kota Monetan terbaik. Terima kasih maklumat. Terima kasih sudah menyuarakan hak-hak rakyat. Ya, terima kasih sudah menyuarakan hak rakyat. Untuk saat ini kami dapat memaklumi keberadaan daripada masyarakat yang ada di Kota Monetan ini. Baik pedagang, baik yang supir tanpa terkecuali ya. Tetapi kami juga memohon kepada seluruh rekan-rekan agar dapat mendukung kami untuk menyuarakan nantinya di Pemko atau di Satgas COVID-19 yang mana saat ini sedang diberlakukan PPKM level 4. Maka dari itu kita harus mendukung dulu Pak seminggu ini. Kalau memang dapat membuahkan hasil level 4 ini, dibikin pemberlakuan PPKM ini, kita memikiri jiwa dulu Pak ya. Kita memikiri kesehatan kita dulu Bapak.
Kita memikiri anak-anak kita yang ada di rumah, orang tua kita, keluarga kita yang ada di sini. Saya prihatin melihat lonjakan COVID yang ada di Kota Batang Siantar ini. Kami dari Komisi 1 selalu terjun terus ke lapangan, selalu menanyakan, walaupun kami tidak diterge, tapi kami selalu terus bertanya kepada mereka, Bapak. Untuk kepentingan kita juga. Mohon maaf, adanya level PPKM ini tersendatnya cari makan orang Bapak. Tetapi kami juga memaklumi, Bapak. Kami juga memaklumi, untuk kesembuhan kota kita ini memang harus dilakukan seperti ini, Bapak. Cuman 1 minggu. Kalau nanti ada perpanjangannya, ini catatan kami akan kami bawa ke Satgas COVID-19 yang ada di Kota Batang Siantar ini untuk menjadi catatan bagaimana masalah bantuan kepada yang terkena dampak PPKM ini. Sekedar sedikit informasi kepada rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Kami juga berterima kasih kepada GMKI Siantar yang sudah menyuarakan hak-hak rakyat. Mohonlah bantuan dan dukungan daripada kawan-kawan GMKI, ya, mohon dan bantuan daripada seluruh mahasiswa yang ada di Kota Batang Siantar ini. Mohon kita dukung dulu PPKM kita yang seminggu ini, Pak. Ya, tapi begitu pun tetap catatan buat kami untuk masyarakat yang berdampak COVID-19 yang terkena, yang memang yang Bapak bilang tadi macam di Bajak Oras di mana-mana. Kita tetap akan memikirkan itu, Bapak. Nanti kita konfirmasikan ke pimpinan, kami akan membawa ke pimpinan bagaimana nanti ceritanya. Kita akan memanggil tim gugus COVID-19, kita akan merapatkannya. Apa nanti solusi-solusinya kita akan memberikan tahu daripada awak media yang ada di Kota Batang Siantar ini. Mungkin itu sedikit penyampaian dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari GMKI. Semoga kita selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit COVID-19. Terima kasih. Horas. Kami juga tanda tangan anggota komisi ya. Iya, Pak. Bertanggung jawabnya ini kalau nggak di kita di akhirat. Kalau nggak kita di akhirat. Prediksi apa itu? Gak juga Ting, mana tahu ada orang dalamnya di akhirat. Bisa didiskon dosanya ya. Di sini aja ada orang dalamnya, apalagi di akhirat. Nggak kotor celananya, Pak? Udah nggak apa-apa itu. Oh, nggak apa-apa. Mereka disuruh menengok. Harga mahal itu kecap. Cap, bukan kotor cap. Mana lagi? Banyak lagi tuh. Mana lagi? Anggota dewan ini. Rusak. Jangan komisi 1. Rusak sepatunya. Yang menemani kami Rusak itu Pak. Awas bahaya buat abang ipar. Jadi gerai kan Bapak ikan dulu. Iya kan, kata Ada kok sepatunya. Sepatunya. Di Maria abang ipar nanti jadi. Ini tidak serta-merta langsung semua terjadi, tapi ada rentetannya. Dan juga kita melihat bahwa bansos tiap edisi, tiap 3 bulan mengalir, tapi tetap sama caranya, mengundang kerumunan. Ini harus segera dievaluasi. Yang juga yang sekarang yang paling pelik adalah vaksinasi, distribusi vaksinasi yang memegang ada 3 institusi. Jadi kita heran, padahal ahlinya tetap di puskesmas. Kenapa tidak dikembalikan ke puskesmas? Kenapa harus pihak keamanan juga ikut dalam vaksinasi? Karena kalau dibuat berkerumun ke sekolah-sekolah, kenapa tidak kembali ke puskesmas? Karena situasi pandemi COVID-19. Jadi intinya adalah bansos dan distribusi vaksin harus segera. Dan juga yang paling terpenting, jangan pernah ambil kebijakan kalau tidak pikirkan dampaknya. Dampak PPKM level 4 ini, juru parkir, kurir, Gojek, bahkan pedang asuhan tadi sudah kita dengarkan, tidak di-cover oleh bantuan-bantuan dari mereka. Mereka makan dari mana? Jangan rakyat nanti memancing kemarahan rakyat karena lapar dan marah akhirnya mati atau frustasi. Tadi disebutkan adanya pemberian bansos tidak transparan, itu bagaimana maksudnya? Ya, kami masih melihat langsung di lapangan bahwa distribusi bansos masih tidak merata. Ada yang tidak tepat sasaran. Padahal mulai dari COVID 2020 kami sudah sampaikan ke gugus tugas. Harusnya ada evaluasi-evaluasi, tapi tepat mulai dari dia bansos
JPS sampai dia bansos PPKM sekarang ini tetap ada yang tidak tepat sasaran. Jadi ini di mana salahnya? Di data, di TKS atau tenaga? Ini dia yang harus segera dievaluasi. Nama lengkap, Bos? Nama saya Gading Simangunso, Supaya pimpinan aksi.